para guru, Bapak Ibu guru dan juga para siswa yang terkasih. Kita bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita selalu dapat kita rasakan setiap hari di dalam segala kondisi dan situasi saat ini. Dan saat ini kita juga diberi kesempatan untuk bersekutu bersama, untuk memuji nama Dia dan juga untuk mendengarkan sabdanya. Mari kita bersama-sama memuji kebesarannya. Kita juga menyiapkan hati kita, di dalam kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama mari kita masuk di dalam ibadah ini dengan kita memujikan satu pujian dari Kidung Jemaat 1, Haleluya, pujilah. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Tuhan membatu dan perlindungan, biar badai menyerang, bersamanya ku kan tentram. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, menjagaku di siang dan malam. Dunia bersoraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabula tifa dan gendang, iringi puji dalam taman.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita selama ini memiliki komunitas yang saling membangun dan saling membantu? Apakah lingkungan keluarga dan teman kita menjadi lingkungan yang bisa memberikan dampak positif untuk kita semua? Dan apakah kita juga dapat melihat serta merasakan pemeliharaan Tuhan melalui keberadaan orang-orang di lingkungan sekitar kita? Agar dapat kita memahami dan memaknai hal-hal tersebut, maka diperlukan sebuah karakter yang rendah hati, supaya orang-orang di sekitar kita pun turut melihat dan merasakan adanya dampak yang positif dan pemeliharaan Tuhan melalui kehadiran kita. Efesus 4 ayat 2 mengatakan, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu." Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Halo sahabat penabur semua, rekan-rekan guru, pengurus, teman-teman di SMP dan SMA. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan lebih dari sehat tapi juga bahagia. Walaupun tetap masih dalam situasi pandemi, tatap muka sudah dimulai tapi terbatas. Yuk, saat ini kita ingin merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab hidup kami terus dipelihara oleh Engkau. Dan biarlah Roh Kudus menerangi kami saat ini, agar kami mampu dengan keterbatasan kami memahami firman Tuhan dan menjadikannya hidup dalam keseharian kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara semua, teman-teman, tema kita hari ini hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Seperti yang saudara-saudara semua lihat, yang diambil dari kisah Rut dan Boas dari Rut 2. Agak panjang bacaannya, dan saya hanya memotong beberapa bagian yang menjadi perenungan kita. Dan selebihnya saudara dapat membacanya secara mandiri. Dan inilah bacaan kita hari ini. Ayat 10-12 berbunyi demikian. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Ayat 20. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya,
orang itu kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Demikianlah firman Tuhan yang berbagi kita yang membaca dan memelihara dalam hidup sehari-hari. Nah, saudara-saudara semua, tema hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang diambil dari kisah Rut ini kayaknya ya lebih cocok mungkin soal percintaan atau perjodohan. Nah, teman-teman yang suka nonton drama Korea, kurang lebih kisah-kisah ini agak-agak mirip drama percintaan walaupun tidak seindah yang sering kita nonton ya. Nah, bagaimana kisah Rut bisa ketemu Boas itu kisah yang nggak mudah sebenarnya. Di balik itu atau sebelum itu ada banyak intriknya begitu ya. Dan supaya kita lengkap ceritanya, maka saya akan rangkum latar belakang bagaimana kemudian Rut bisa bertemu dengan Boas. Yang saudara tahu ya, Boas ini masih ada hubungan saudara. Bagaimana ceritanya, ini dia. Kalau kita membaca lengkap kisah Rut dan Boas ini, maka kita akan tahu latar belakangnya, yaitu bahwa di Bethlehem itu terjadi kelaparan. Sehingga kelaparan ini membuat keluarga Elimelek, yang terdiri dari Elimelek sang bapak, suami dari Naomi, yaitu juga ibu dari Mahlon dan Kilion. Keluarga ini kemudian dikisahkan pindah ke Moab karena di sanalah Tuhan memberkati dengan makanan. Tapi sebenarnya kepindahan mereka itu juga disertai kisah drama percintaan, bahkan pernikahan, yaitu Kilion dengan Orpa dan Mahlon dengan Rut. Tapi pernikahan ini nggak berjalan mulus seperti drama Korea begitu, karena kemudian Mahlon dan Kilion itu meninggal. Nah, menariknya bahwa Orpa dan Rut tadinya akan tetap terus dengan Naomi, sang mertua. Orpa dan Rut ini adalah perempuan asli Moab. Tapi kemudian Naomi sedikit memaksa untuk udahlah kembali ke orang tua kalian. Yang pada akhirnya Orpa kemudian kembali ke Moab dan Rut tetap bersikeras untuk tinggal bersama dengan Naomi. Dan dari sinilah kisah perjumpaan Rut dan Boas terjadi. Dan menarik karena Rut adalah menantu yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, yaitu anak Naomi, tapi tetap mau tinggal dengan Naomi, sang mertuanya. Nah, dalam tradisi Yahudi ada istilah pernikahan levirat atau penebus, di mana kalau anak laki-laki tidak ada dalam keluarga, maka sebetulnya nama mereka itu sudah tidak ada di silsilah atau hilang. Nah, karena Elimelek kemudian meninggal juga, sehingga Naomi menjadi janda, anak-anak Naomi dan Elimelek, Mahlon dan Kilion juga meninggal kemudian, dan mereka belum memiliki anak. Maka kemudian supaya tetap namanya ada tuh, mereka harus menikah dengan penebusnya. Nah, penebusnya itu adalah saudara terdekat sebenarnya. Dan Boas adalah saudara Elimelek yang dikisahkan memang kaya raya. Sehingga pernikahan levirat atau penebus itu menikahi saudara ipar yang terdekat yang tidak punya anak laki-laki, sehingga silsilah mereka tetap ada dalam kerangka keluarga begitu. Nah, oleh karena itulah maka Naomi sebetulnya meminta Orpa dan Rut itu pergi ya, supaya ya sebetulnya nggak ada gunanya, karena nanti mereka akan menunggu lama kalau Naomi menikah lagi. Nah, dari situ maka berkumpullah
sebutnya saja para janda, yaitu Naomi yang meninggal oleh Elimelek, dan juga Ruth yang ditinggal oleh suaminya Mahlon. Nah, memungut jelai yang dikisahkan dari bacaan kita adalah hal yang diperbolehkan dalam peraturan orang Yahudi, karena memungut jelai memang diperuntukkan untuk orang-orang miskin, para janda, dan anak yatim piatu. Jelai itu sejenis padi-padian di timur dekat kuno yang biasanya untuk makanan ternak. Biasanya orang-orang kaya memakainya untuk makan ternak, tapi orang yang nggak punya ini memakainya untuk membuat roti. Nah, dari sini sudah kebayang ya latar belakang bagaimana kemudian Ruth bertemu dengan Boas, karena Boas adalah masih saudara Elimelek, kaya raya, dan Ruth adalah janda, orang asing dari Moab, yang kemudian dikisahkan pada akhirnya menikah dengan Boas. Walaupun lika-liku pernikahan ini nggak kita baca, dan agak menarik karena sebetulnya yang lebih dekat saudaranya dari Boas itu ada, tapi kemudian sebut saja Boas men-settingnya supaya bisa menikah dengan Ruth. Dan dari sini apa sih yang bisa kita ambil dari kisah meninggal, kisah pernikahan dengan saudara sendiri? Apa yang bisa kita ambil? Nah, pertanyaan apa sih yang bisa diambil dari kisah ini? Yang pertama, bahwa Ruth, orang Moab yang berbeda dengan keluarga besar Naomi, orang Bethlehem, tapi tetap setia. Itulah pernyataan Boas. Karena aku mendengar seluruh hal yang telah terjadi setelah suamimu meninggal, kamu tetap menunjukkan kesetiaan kepada keluargamu. Maka hal yang pertama yang mau saya tegaskan adalah hiduplah setia dalam segala hal. Teman-teman SMP SMA yang punya cita-cita, hidupilah cita-cita itu. Nggak mungkin saya jadi dokter, nggak mungkin jadi pengusaha hebat, orang kaya. Jangan bilang begitu, karena kesetiaan menghidupi sesuatu, maka karunia Tuhan bisa kita temukan dalam kesetiaan itu. Dan Ruth menerima karunia Tuhan itu karena kesetiaannya sebagai anak-anak Tuhan, yang walaupun berbeda dia tetap setia. Setia dalam segala hal. Itu yang pertama. Nah, hal berikutnya adalah soal kata asing yang tadi muncul. Tuhan, kenapa Tuhan memperhatikanku padahal aku orang asing? Itu pernyataan Ruth kepada Boas. Nah, tetapi kemudian jawaban Boas tadi bukan soal kamu asing, tapi karena kamu setia. Padahal dia orang asing. Dan memang saudara-saudara, dalam dunia Mediterania kuno nih, dunia zaman pada saat itu, orang asing ini memang anti bergaul dengan yang berbeda suku. Jadi perbedaan suku itu membuat perbedaan kasta. Tapi itu tidak terjadi dalam hidup Ruth. Ruth tetap setia. Dan status Ruth itu bukan cuma beda suku dengan Naomi, tapi dia adalah janda. Dan begitu juga dengan Naomi. Maka hal yang kedua yang bisa kita ambil adalah jangan anti atau mempermasalahkan perbedaan. Status sosial itu tidak membatasi pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, guru, siapapun yang menyaksikan ini yang mungkin sekarang berstatus janda atau duda karena ditinggal meninggal dan berbagai hal harus hidup sendiri. Jangan khawatir, karena pemeliharaan Tuhan tetap ada. Naomi dipelihara Tuhan dengan pekerjaannya. Ruth dan Orpa demikian, hanya dengan memungut jelai. Tapi mereka tetap hidup kok. Mereka survive. Maka bukan soal status jandanya, tetapi keinginannya untuk terus berserah dan berharap pada Tuhan. Naomi pernah marah dengan Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Tetapi toh dia menjalani hidupnya sebagai janda dan terus mengikuti petunjuk yang diberikan kepada Tuhan. Dan juga bicara perjodohan, nih saya nggak tahu ya teman-teman SMP dan SMA sudah boleh pacaran atau belum, atau malah sudah mulai backstreet ya dan sebagainya.
itu terserah kalian dengan orang tua kalian. Tetapi prinsipnya bahwa persahabatan dan pertemanan jangan dibatasi suku, jangan dibatasi agama, jangan dibatasi gua kaya, lu miskin dan sebagainya. Jangan anti perbedaan. Karena Ruth saja yang beda suku, yang seorang janda, berarti dia tidak punya apa-apa karena memang hidupnya dari suaminya sebenarnya, tetapi kemudian dia bisa bertemu dengan Boas orang kaya raya. Jadi hiduplah dengan perbedaan. Saya orang Batak dan istri saya orang Jawa. Saya orang Protestan, saya pernah 12 tahun sekolah di Katolik, Ola lebih banyak hidup dengan budaya Katolik. Kami dipersatukan Tuhan. Ya, banyak perselisihan dan perbedaan, tetapi kami hidupi dengan kebahagiaan. Sehingga perbedaan bukan suatu yang harus diantikan. Pokoknya gue temenan cuma sama orang Penambur, cuma sama orang ini, sama orang itu, suku ini. Stop. Karena bukan itu. Tetapi yang paling penting adalah kita setia dengan apa yang Tuhan berikan. Maka karunia itu bisa datang kepada orang-orang yang bahkan berbeda dengan kita. Selamat hidup dalam perbedaan dengan cinta kasih tanpa kecurigaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau mengingatkan pemeliharaanmu pada kami yang mungkin dalam keadaan yang sulit, dalam kesendirian, dalam perjuangan hidup di tengah pandemi, dalam pembelajaran yang sulit melalui jarak jauh, online, virtual, dan sebagainya. Tapi Tuhan, biarlah situasi apapun yang kami hadapi saat ini tidak mengurangi iman teguh kami akan pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah kami kembali dalam kehidupan Tuhan sambil menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus meneguhkan, menyertai, dan menguatkanmu, sehingga engkau tetap percaya bahwa engkau hidupnya dipelihara oleh Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.